What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Dah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Langsung aja kali ya. Gue Bisma, anak lulusan SMK yang nasibnya berputar di sekitar ngelap meja dan ngepel lantai. Jujur aja, jadi office boy di kantor yang aslinya kadang lebih dingin dari hati mantan itu emang gak gampang. Udah dingin, banyak berdirinya pula. Pegel dah. Tapi ya gimana lagi, harus diakui. Kerjaan ini yang bikin perut adik sama mama gue gak keroncongan. Kerjaan halal ini jadi sumber satu-satunya pemasukan di keluarga gue. Ngomong-ngomong soal adik gue, dia masih sekolah. Tiap pulang, pasti ceritanya nggak jauh dari tugas yang numpuk sama drama kelas yang nggak ada habisnya. Mentok-mentok sih, komplain uang jajan yang katanya dikit bang. Soalnya adik gue lebih sering dibawain bekal daripada uang jajan. Maklum, biar hemat gitu. Dan kalau mama gue itu pejuang banget. Tapi semenjak bapak meninggal, dia kayak nyimpen semua beban dunia di pundaknya. Gue nggak tega nyuruh mama gue kerja, karena dulu mama sempat kerja di tempat nyuci baju. Malah ada drama dituduh ngerusak pakaian. Padahal tuh harga pakaiannya nggak seberapa. Tapi rasa sakit hatinya itu loh, luar biasa. So, biar gue aja deh yang kerja. Gue ngerti kok. Kadang malam-malam dia suka nangis diam-diam di kamar. Mikirin gimana caranya biar kita tetap bisa bayar kontrakan bulan depan. Setiap pagi, gue bangun dengan suara alarm yang berisik. Mandi cepet-cepet, terus langsung cus ke kantor. Walaupun sumpek naik angkot tiap hari, mau gak mau, gue jalanin. Nah, kalau pada nanyain, emang motornya kemana? Ya, semenjak bapak gue meninggal, ekonomi keluarga gue terasa berat. Mau gak mau, motor satu-satunya ya dijual. Toh, gue anaknya gak suka main kok. Kadang gue mikir, hidup gue bakalan kayak gini terus gak ya? Tapi itu cuma lamunan. Sampai angkot pun tiba di kantor. Pas udah di kantor, gue mulai rutinitas seperti biasa. Dari beresin meja, ngantarin kopi buat bos-bos, dan pastiin semua sudut kantor kinclong. Nah, masalah sebenarnya bukan cuma di situ. Lu tahu nggak siapa yang paling sering nongol di kehidupan gue? Pak D. Rojik. Dia kakak almarhum bapak gue. Dia tuh selalu ada buat bantuin keluarga gue. Tapi ya setiap bantuan dari dia selalu aja ada embel-embelnya. Dia bilang, Bisma, kamu kan udah dibantu ini itu sama Pak D. Tolong dong balas jasa. Minimal beliin rokok kek kalau ketemu. Atau kadang dia bilang gini, kamu tuh jangan lupa ya, Pak D yang bayarin sekolah adik-adikmu. Jadi kalau Pak D butuh bantuan, kamu harus siap. Nah, kebetulan dia punya toko sembako. Misal ada barang yang mau diturunin dari truk, gue harus bantu nurunin. Kadang suka lupa waktu. Kadang tuh truk barangnya suka datang malam. Kadang weekend pas gue lagi capek-capeknya butuh istirahat setelah Senin sampai Jumat kerja. Gini amat dah. Gue kadang ngerasa kayak hidup gue ini bukan punya gue sendiri. Gue pengen ngelawan, pengen bilang enggak tiap kali Pak Derojik nyuruh-nyuruh. Tapi ya gimana, dilema banget. Mau nolak nanti dibilang gak tahu diuntung. Mau terima terus, gue kayak robot yang gak punya pilihan. Kalau robotnya Gundam mah keren. Lah ini robot itu dah. Pernah ada satu kejadian yang bikin gue ngerasa gak nyaman. Satu hari Pak De Rojik datang ke rumah dan bilang, Bisma, Pak De mau pinjam uang sedikit dong. Kamu kan kerja di kantor, pasti ada lah tabungan mah, ya kan? Gue langsung keringet dingin. Tabungan? Gue aja susah payah nyisihin duit buat kebutuhan sehari-hari. Bukannya dia yang punya toko, yang duitnya lebih banyak. Heran gue. Tapi ya gue gak bisa bilang enggak. Gue cuma bisa bilang, iya Pak De.
Nanti saya coba cariin. Padahal di dalam hati gue mah merintih. Ih, dari mana duitnya? Dari mana gue harus cari uang lagi? Setiap kali gue terima bantuan dari Pak Derojik, setiap kali itu juga hati gue tersayat. Gue ngerasa gak ada pilihan lain selain terus-terusan nurut sama dia. Mama pernah bilang, Bisma, kita harus tetap hormat sama Pak D. Dia yang udah banyak bantuin kita. Iya, gue paham. Tapi sampai kapan gue harus begini? Ada malam-malam dimana gue gak bisa tidur, mikirin hidup gue yang kayak terjebak di lingkaran utang budi ini. Gue jadi mikir, kapan ya gue bisa merdeka? Kapan gue bisa bilang sama Pak Derojik, terima kasih, tapi cukup, gue mau mandiri. Kemudian satu titik balik terjadi. Gue lagi di kantor beres-beres seperti biasa. Gue dipanggil ke ruangan HR. Katanya kontrak gue nggak diperpanjang. Jeleb! Rasanya kepala gue kelelengan, napas susah, dan stres dadakan. Gue dapat pesangon, dan kebetulan waktu itu mau lebaran, jadi gue dapat THR. Ketika semua orang happy dapat THR, gue malah sedih. Mau gimana nih nasib gue ke depannya? Seketika gue kepikiran, apa buka usaha aja ya? Kenapa nggak dicoba? Mungkin ini kesempatan buat gue mandiri. Toh gue punya kapabilitas lebih dari sekedar saat ini. Tapi di saat-saat terendah gue, Pak Derojik datang lagi dengan setumpuk permintaan. Bisma, kamu tolong antar Pak D ya ke dokter. Terus besok tolong bantuin angkat barang-barang di rumah ya. Gue diem, tapi gue masih lakuin permintaannya. Abis itu gue bilang sama mama, Ma, aku mau coba buka warung kecil-kecilan di depan kontrakan. Aku udah gak bisa terus-terusan ngandelin Pak Derojik. Mama kaget, tapi dia ngerti. Dia tahu gimana perasaan gue selama ini. Besoknya gue nekat datengin Pak Derojik. Terus gue bilang, Pak D, terima kasih buat bantuannya selama ini. Tapi mulai sekarang saya mau coba mandiri. Saya mau buka warung kecil di depan kontrakan. Saya gak mau ngerepotin Pak D lagi. Terus Pak Derojik bengong. Mungkin kaget kali ya dengar gue seberani itu. Tapi gue udah bulatin tekad dan begitulah. Gue mulai buka warung kecil di depan kontrakan. Nggak gede, cuma jualan gorengan sama kopi. Tapi disitulah gue nemuin kebebasan yang selama ini gue cari. Jujur, awal-awal lepas dari Pak Derojik itu benar-benar susah. Kayak kita udah terbiasa dibantu buat biaya bulanan kontrakan. Sejak saat itu, gue harus hemat dan pinter ngatur uang. Pak Derojik awalnya kayak sinis, bahkan cenderung ngeraguin usaha gue. Tapi gue nggak berhenti berdoa. Kadang ada aja yang datang, tapi ngutang. Kadang ada yang lewat doang, atau kadang sekadar kepo nanya jualan apa aja. Dan besoknya dia malah buka warung sendiri. Mana dekat sini pula. Padahal dari dulu dia bisa aja jualan. Kenapa harus pas gue baru mulai usaha malah ditiru? Mau ngeluh, tapi percuma. Yang penting gue konsisten dengan apa yang gue jalani. Alhamdulillah, setahun jalan usaha, gue bisa beli motor second. Ya, nggak seberapa, tapi bisa jadi sumber pendapatan lainnya. Gue sambil nyambi jadi driver online di saat-saat senggang. Memang hidup nggak selalu mudah, tapi setidaknya sekarang gue punya kontrol atas hidup gue sendiri. Gue belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bayang-bayang utang budi yang terus menghantui. Sekarang, setiap kali gue lihat warung kecil gue yang sederhana tapi penuh harapan itu, gue ngerasa bangga. Ini hasil kerja keras gue, tanpa harus bergantung sama orang lain. Dan setiap kali Pak Derojik lewat, gue bisa senyum dan bilang, terima kasih Pak D. Sekarang, biar saya yang jalanin hidup saya sendiri. Sampai sini akhir cerita gue. Buat kalian yang sedang berusaha, tetap semangat dan pantang menyerah ya. Sekian dari gue. Dah. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!